Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, adik-adik yang soleh dan soleha dan juga ayah bunda. Alhamdulillah, kali ini Kak Muslim berada di Jonggol bersama Syekh Abdul Karim Al-Jazairi dan Ustadz Ihsan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, kaifa Ustadz? Alhamdulillah khair. Deh, sahabat muslim, kita akan bertanya sedikit kepada Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Beliau hafal Quran loh, Masya Allah. Dan juga ada mudir, yaitu Ustadz Ihsan. Kita tanya, nih beliau akan menerjemahkan. Ustadz mungkin bisa tanya ke Syekh ya, apa sih keutamaan belajar dan menghafal Al-Quran, Ustadz? Baik, ya Fadilat Syekh, ini fadilatu ta'limil Quran wa hifdhuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, بالنسبة للجواب على سؤالكم وهو سؤال مهم، ما هي فضيلة تعلم القرآن وما هو فضل تعلم القرآن وتعليمه وحفظه؟ لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم هو نعمة. نعم إن شاء الله. أول نعمة هي نعمة الإسلام، والنعمة الثانية هي نعمة القرآن. فالقرآن نعمة من نعم الله عز وجل أنعمها الله عز وجل علينا جميعا، على جميع المسلمين، لأننا عندما نقرأ كلام الله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزه عن الخطأ، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. فهذا بالنسبة لي القرآن الكريم كعبادة وتعبد. أما كعلم وتعليم هو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، حديث عثمان بن عفان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل يوجد أفضل خير وأفضل يعني من تعلم القرآن وتعليمه في الدنيا؟ إذن القرآن متعبد بتلاوته، والقرآن أيضا ما شاء الله هو من جانب التعليم والتعلم فيه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Kita dengar terjemahannya. Silakan Ustadz Ihsan, Abu Zuhri. Kepada teman-teman saudara-saudara yang seiman, seakidah, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillah Syekh memberikan penjelasan yang begitu sangat terperinci bahwa keutamaan, kemuliaan dan fadilah dari mempelajari Al-Quran, membacanya dan juga menghafalkannya merupakan keutamaan dan fadilah yang sangat besar. Yaitu diantaranya adalah ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan kenikmatan yang Allah berikan yang pertama adalah nikmatul Islam, dan kemudian yang kedua adalah nikmat untuk bisa mendapatkan yaitu mukjizat daripada Al-Quranul Karim, itu Al-Quranul Karim. Dan kita mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah merupakan hidayah, dan dia adalah merupakan sumber hukum Islam. Dan kemudian Al-Quran adalah merupakan sebuah kalamullah, di mana membacanya merupakan sebuah ibadah, dan tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya, dan membacanya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dari sisi ibadah kepada Allah, kita mendapatkan pahala dan kebaikan dengan mempelajarinya. Dan dari sisi mempelajari dan belajar Al-Quran, telah datang hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka keutamaan yang agung ini dan besar ini menjadi sebuah kenikmatan setelah kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Maka Al-Quran merupakan kalamullah yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya, dan merupakan sebuah ibadah bagi kita apabila kita membacanya. Maka keutamaan apa dan kebaikan apa yang paling besar daripada keutamaan dan kebaikan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya? Dan itu adalah membaca, kemudian mentadabburi dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kurang lebih itu maknanya, Syekh. Nah, Syekh, kebanyakan adik-adik sekarang nih pakai HP, jawal, Syekh. Jarang buka Al-Quran. Kebanyakan buka HP, YouTube, Facebook dan sebagainya. Bagaimana menurut antum, Syekh? Fadhal, Ustaz. Ya Syekh, ba'du awlad ini muntashir fi hadal ini fitnah kabirah بالنسبة إلى الجوال أو HP. هم يتعودون بمسك هذا الحب يعني لا بهذا الجوال. ما نصيحتكم لأولادنا؟ الجوال من المصائب أو من مصائب هذا الزمان. ما شاء الله. هو من المصائب، فيه الخير نعم، ولكن فيه الشر. ولكن بين الخير والشر لابد وأن يكون هناك وسط. ما شاء الله. نستعمل الجوال ليس دائما،
يعني جل الوقت مع الجوال. وأيضا في المقابل لا ننسى أو نتناسى المصحف بالنسبة للكبار. أما بالنسبة للأولاد الصغار نعم. فالأفضل والأحسن أننا نمنع منعا باتا الأولاد أن يستعملوا الجوال، خاصة في الأشياء التي تفسدهم، لأن هناك مواقع غرضها الوحيد والأوحد أنها تفسد. فهذا راجع للوالدين، فالوالدان ينبغي عليهما أن يجتهدا في كيفية توزيع الوقت بالنسبة للطفل. ولا بأس إذا كان مثلا في الجوال يوتيوب ولكن فيه القرآن وفيه اللغة العربية، فيه التعليم، فلا بأس. فينبغي على الأب والأم أن ينتبه لذلك، لأنه يوجد في داخل الجوال يعني تستطيع أن تمنع الطفل من المواقع الأخرى، بمعنى أنك تحذفها أو تتحكم فيها أنت بواسطة الإيميل، لأنه عندما تضع مثلا كود تأتيك رسالة أن ابنك استعمل كذا أو كذا أو كذا، أو إذا أراد أن يحمل موقعا معين فأنت الذي تتحكم في هذا الموقع. ثم إشغال الطفل بحفظ القرآن هذا أيضا بمراقبة الوالدين، أو إرسالهما أو إرسال الأولاد إلى المعاهد. وفي المعاهد هناك يجدون إن شاء الله احتواء يعني جيدا بالنسبة للأولاد من جانب الجوال، لأن المعهد في الغالب يمنع الجوال. ما شاء الله. فهذه نصيحتي للصغار. أما بالنسبة للكبار فأيضا هم غرقوا في الجوال أيضا، ليس فقط الصغار. فنقول يعني ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في ذلك، ونستعمل هذا الجوال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب. Terjemahannya Ustaz Abu Zuhri. Kurang lebih maknanya yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh kepada ikhwah sekalian, sesungguhnya jawal atau HP ini adalah merupakan sebuah musibah yang melanda kaum muslimin. Walaupun beliau mengatakan juga dari sisi HP ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang negatif, ada yang baik dan ada yang buruk. Maka tentunya kita berada di tengah-tengah. Dalam artian kita menggunakan HP ini sesuai dengan kebutuhannya dan kepada perkara-perkara yang tentunya hajat dan kebutuhan yang baik, dan kita tinggalkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak baik atau yang membawa kepada keburukan. Maka ini dari sisi apa? Dari sisi orang tua, dari sisi kibar, yaitu yang dewasa, untuk memberikan batasan kepada dirinya dalam penggunaan HP tersebut, tidak melampaui dari batasan yang telah diatur dan diberikan. Adapun kepada anak-anak, nasihat yang disampaikan oleh Syekhona adalah agar para orang tua melarang sama sekali anak-anaknya untuk tidak menggunakan HP, Kak. Untuk tidak menggunakan HP sama sekali dilarang, karena ini bahaya dan anak-anak tidak bisa untuk mengontrol atau kemudian memilih-milih sesuatu yang baik di dalam HP, dan ini dari sisi orang tuanya berperan. Jadi peran orang tua sangat besar dalam mengendalikan, mengontrol dan kemudian membatasi anak-anak dalam menggunakan HP. Maka walaupun kita katakan ada mauqi' atau ada website yang bermanfaat seperti di YouTube, maka bisa diberikan kesempatan bagi anak-anak untuk melihat dengan catatan konten dan materi yang ada di YouTube itu baik dan bagus, seperti hifdzul Quran, belajar bahasa Arab, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat dan menambah pengetahuan mereka. Adapun yang lain maka jangan. Dan untuk menghindari mereka masuk lebih dalam ke web-web yang buruk, maka orang tua bisa membatasi ya dengan cara-cara yang khusus. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua. Dan tak lupa juga Syekh memberikan sebuah nasihat kepada yang dewasa, kepada para orang tua, karena mereka juga tidak luput daripada musibah ini. Terkadang mereka lebih banyak tenggelam dalam permainan di dalam HP dan lebih makan banyak waktu, menghabiskan waktu dengan HP tersebut kepada hal-hal yang tidak baik. Maka nasihat beliau juga kepada para orang tua untuk bisa membatasi anaknya dengan menyibukkan mereka dengan yang bermanfaat, seperti mempelajari ilmu Al-Quran dengan menghafal Quran. Mereka bisa diajarkan di rumah sehingga rumah-rumah menjadi rumah-rumah Quran, atau mereka bisa kirim anak-anak mereka ke tempat-tempat mahat-mahat, yaitu tempat-tempat pendidikan yang dimana
Mahat ini pada umumnya membatasi penggunaan HP atau bahkan melarangnya sama sekali. Maka ini merupakan solusi dan nasihat yang sangat bermanfaat dari Fadilatul Syekh kepada kita semua. Masya Allah. Jazakallah khair, Syekh. Wa soal akhir, Syekh. Nah, Bagaimana nih kita ayah bunda dan adik-adik menjadikan rumah itu bisa belajar Quran, karena kan tidak semuanya bisa mondokin anak, bisa menyekolahkan anaknya ke pesantren atau ke mahat. Nah, bagaimana nasihat dari Syekh? Nasihatukum liman yuridu an yani yahya baituhu li baitil Quran. Lianna ba'dahum min ba'dul awliyaul umur wal aba wal ummahat la yastati an yursil auladahu ila al mahad. Wa kaifa nasihatukum Syekh? نصيحتي للبيوت التي لا يتلى فيها القرآن لابد وأن نجعل المسجل تليفون أو تلفزيون لسماع أصوات قراء العالم الإسلامي في البيت، وهذا يؤثر بالنسبة للأولاد وبالنسبة للأسرة وطرد الشياطين والرقية الشرعية في البيت. ومن هنا يكون الانطلاق. فلو الطفل يتعود دائما يسمع الغناء ويسمع يعني الأغاني بكثرة قلبه يقسى. بالعكس إذا كان مثلا يسمع القرآن فالقلب إن شاء الله ينفتح والقلب يصبح يعني قلب لين. ما شاء الله. طيب. إذن المنطلق يكون من البيت ودائما الأب والأم. نعم. لابد تشغل التلفزيون يعني وسماع القرآن. أي قارئ من قراء العالم الإسلامي كل يوم يقرأ، خاصة البقرة وآل عمران. طيب، خاصة البقرة وآل عمران. ومن ثم يكون فيه مجالس، يعني مجالس لقراءة القرآن أولا، ليس الحفظ. وهذا المجلس يعني يكون بالدور. فلو أن الأسرة تتكون من 5 أفراد فالأب يقرأ والأم تقرأ والابن الأكبر يقرأ أو البنت الكبرى تقرأ والابن الذي أقل منه يقرأ. فكل يوم يكون فيه مجلس، وأفضل يكون في وقت الفجر فهو البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بورك لأمتي في بكورها. فلو يكون في الصباح الباكر يعني بعد الفجر هذا المجلس يعقد يوميا، فإن البيت سيكون فيه يعني جو قرآني ومجالس قرآنية، وتكون فيه مائدة قبل مائدة الإفطار وهي مائدة القرآن. ما شاء الله. فهكذا بهذه الطريقة إن شاء الله يكون كل بيت من بيوت المسلمين يتلى فيه القرآن ويكون بيت القرآن كما تفضلت يا أستاذ. Barakallahu fiik. Terjemahnya, Ustaz. Fadhil, maknanya, Ustaz. Ikhwas sekalian dan saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang disampaikan oleh Syekh bagi kita para orang tua secara khusus di rumah-rumah mereka yaitu untuk mendidik anak-anak dengan Al-Qur'an, maka di antaranya adalah hidupkan rumah dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membiasakan bacaan Al-Qur'an masuk ke dalam rumah, diperdengarkan di dalam rumah. Di antaranya dengan menyetel televisi atau dengan radio yang memang di dalamnya dibacakan Al-Quranul Karim daripada A'immatul Qura, imam-imam yang memang dikenal masyhur baik bacaannya dan bagus dalam membaca Al-Quran. Maka dengan pembiasaan ini manfaatnya yang pertama adalah anak-anak terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua menjadi ruqyah syar'iyyah, ruqyah. Dan yang ketiga adalah mengusir syaitan dari rumah. Dan ini penting bagi setiap rumah, yaitu mengusir syaitan dari tiap rumah. Kemudian nasihat yang disampaikan oleh Syekh berikutnya adalah agar para orang tua membiasakan majlis Al-Quran ada di dalam rumahnya. Kalau sekiranya di dalam rumah ada ayah, ibu dan anak-anak, maka ayah membaca Al-Quran, demikian juga ibunya membaca Al-Quran, kemudian anak laki-laki atau yang perempuan yang besar membaca Al-Quran, demikian juga adiknya. Maka ini secara bergiliran dibaca di dalamnya Al-Quran dalam majlis. Maka dia bisa baca di ruang tertentu atau dia bisa membaca ketika di meja makan sebelum hidangan makanan tersaji, maka dibuka dengan majlis Al-Quran terlebih dahulu. Maka ini sangat baik dan terutama untuk dibacakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dibiasakan para anak-anak untuk mendengarkan, dibandingkan mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian yang menyibukkan dan dapat menutup hati dan mengeraskan hati.
Dan subhanallah ini nasihat yang sangat bermanfaat ya. Banyak sekali anak-anak kita ditalkinkan dengan nyanyian-nyanyian, bukan ditalkinkan dengan Al-Quran. Maka kita berupaya dan berusaha untuk memakmurkan waktu-waktu dengan majlis Quran di rumah. Dan secara khusus adalah waktunya di pagi hari. Kalau memungkinkan bisa di pagi hari, karena ada hadis khusus tentang keberkahan waktu pagi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Burika fi ummati fi bukuriha." Semoga Allah memberikan keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Maka di pagi ini, ba'dal fajr, kita berkumpul, orang tua, ada ayah, ada bunda, ada anak-anak berkumpul dalam sebuah majlis Quran, maka dengan itu akan hidup bi'ah atau udara Al-Quran di dalam rumah kita. Cahaya Quran hidup di rumah kita. Dan ini sebuah kenikmatan yang besar. Nah, barakallahu fiik, Syekh. Jazakallah khair, jazakallah khair. Wa iyyakum. Masya Allah. Sama-sama. Adik-adik dan ayah bunda segala sahabat muslim, demikian tadi obrolan kita bersama Syekh Abdul Karim Al-Jazairi dan Ustadz Abu Zuhri. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadikan rumah kita rumah Quran. Amin. Hidup kita selalu dekat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ila liqa. Alhamdulillah.